Halo teman-teman para sahabat petani kelapa sawit, hadir lagi saya John Kreatif. Kali ini kita membahas tentang tanaman kelapa sawit yang berbuah seperti ini ya. Nah, ini berbuah cengkeh, berbuah landak, berbuah duri lengkap di sini. Keburukan ada di pohon yang seperti ini. Nah, jadi kita kali ini akan berbagi tips dan solusi untuk mengatasi tanaman yang tumbuh seperti ini tadi ya. Jadi tidak bisa kita pungkiri, mungkin ada di antara para sahabat memiliki tanaman seperti ini. Tidak usah bingung-bingung ya, lakukan saja cara yang seperti saya lakukan. Itu bisa memberi keuntungan untuk kita para sahabat petani mandiri ya, karena kita termasuk saya juga punya keterbatasan pengetahuan ya. Tentu kita mendapat ilmu dari yang sudah kita lakukan. Nah, jadi setelah kita lakukan baru kita ketemu ilmunya dan baru bisa mendapat keuntungan dari tanaman ini tadi. Nah, karena saya orangnya suka menonton tentang tanaman kelapa sawit, sedangkan video yang sering saya temukan selalu mengupload tentang tanaman yang mantap ya, yang subur-subur dan yang bagus-bagus ya. Jarang sekali kita menemukan video tentang yang buruk-buruk. Nah, maka itu kita pada kesempatan kali ini akan mencoba berbagi mengupload tentang tanaman yang jelek seperti ini tadi ya. Nah, jadi untuk para sahabat tidak usah bingung dan tidak usah ragu jika memiliki tanaman yang seperti ini. Sedangkan ini usianya sudah mencapai 7 tahun ya, 6 tahun lebih pada saat ini. Tapi tidak menghasilkan buah yang normal ya, tetap segini-gini saja. Sedangkan pupuk sudah berapa kilo ya yang kita tebar di sekeliling ini, tapi hasilnya tetap segini-gini saja. Sebelum lanjut ke video berikutnya, bagi yang belum silahkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Nah, jadi ada baiknya untuk teman-teman yang sedang nonton video ini, tonton video ini sampai selesai supaya kita mendapat solusi untuk mengatasi tanaman yang seperti itu tadi ya. Jadi sebelumnya saya mohon maaf untuk para sahabat petani ya. Memang cara saya ini tidak direkomendasikan di perkebunan kelapa sawit umumnya ya, karena cara yang saya lakukan ini dengan cara pintas ya. Memang cara ini sangat konyol, menurut saya sendiri pun sangat konyol, tapi setelah saya lakukan cara yang konyol ini ada keuntungan. Menurut saya ada untung bagi saya, terutama kita mengurangi biaya pemupukan ya, karena lumayan ya kalau kita memupuk hal yang tidak jelas tapi tidak menghasilkan. Itu sempat memiliki 10 pokok dikali 2,5 kilo, berarti sudah 25 kilo dalam sekali pemupukan. Nah, jadi yuk kita lihat seperti apa contoh-contoh yang sudah kita tanganin. Yuk ke lapangan. Nah, menurut yang sudah saya lakukan, jika memiliki tanaman yang seperti itu tadi, kita melakukan penumbangan dengan cara ditebang seperti ini. Nah, sebenarnya ini solusi satu-satunya ya, demi menghemat pupuk tadi ya, karena kalau udah tumbang gini tentu tidak akan kita lakukan pemupukan. Jadi ini sangat-sangat mujarab ya cara ini menurut saya ya. Ini adalah ilmu konyol tadi ya, tapi sedangkan boleh dikatakan konyol, tapi ada keuntungan dari setelah menumbang tanaman ini ya. Keuntungannya, tanaman di sekitarnya bisa berbuah lebih bagus dan bisa berbuah normal ya. Nah, seperti ini ya. Ini sebelumnya tidak bisa berbuah bagus ya, karena pohon yang seperti itu menghasilkan pelepah yang sangat rimbun ya, sangat banyak biasanya ya. Nah, sedangkan yang ini tidak bisa terkena sinar matahari yang di sekeliling sini. Nah, jadi yuk kita lihat sama-sama contoh buah yang ada di sekitar yang sudah kita tumbang ya. Nah, ini ada keuntungan kalau menurut saya tadi, sehingga yang di sekitar sini bisa bagus buahnya. Dulu sebelumnya jelek, ini tidak bisa besar ya. Jadi yuk kita lihat satu-satu. Ini bagian tepi ya, karena agak lindung ini. Nah, seperti ini ya. Oh, bagus-bagus ini
buahnya udah lumayan besar-besar ya setelah kita tumbangkan yang itu tadi. Nah, jadi ini udah terkena sinar matahari ya. Nah, jadi buahnya nampak segar ya, efek dari yang sudah kita tumbang tadi. Nah, ini yang saya katakan ada keuntungan, walaupun kita rugi pohonnya, tapi ada untungnya di buah yang sekitar ini ya. Nah, seperti ini ya. Nah, lumayan ya sahabat buahnya. Nah, bulat-bulat ya. Ini ya ukuran buah seusia 6 tahun lebih ya, seperti ini ya sahabat. Nah, jadi yuk kita lihat lagi ke depan sana. Banyak yang sudah kita tumbangkan. Karena di sini tanam ini sangat rimbun ya, karena jaraknya rapat ini. Ini berjarak 88 ya karena kita masih pemula ya, harap maklum ya, petani mandiri ya. Sedangkan ini bibitnya tidak jelas asal usulnya ya. Kita menanam yang penting bibit waktu itu ya. Nah, ini pun bibit ini kita beli ya, tapi kita tidak menyalahkan si penjualnya ya, karena kita mau menanam bibit yang lebih murah ya. Jadi tumbuhnya seperti ini ya. Nah, ini satu contoh yang sudah kita tumbangkan juga. Ini lebih duluan kita tumbangkan ya. Nah, ini hasil dari yang sudah kita tumbang. Jadi hasilnya tuh di sini, di sekitar ini ya. Nah, ini buahnya, aduh mantap-mantap ini. Walaupun sawit tidak jelas asal usulnya, tapi buahnya ya lumayan lah, sekelas petani-petani mandiri ya seperti saya ya. Boleh dikatakan ini kebanggaan saya juga ini kalau buahnya seperti ini. Ayo kita keliling terus. Sekali kita tunjukkan yang masih belum kita tumbangkan ya. Nah, ini contoh buahnya. Besar-besar nih sahabat. Seperti ini ya. Ini sudah tinggi ini. Oke, lanjut lagi. Nah, ini buahnya. Hehe. Keren toh? Ini lagi. Ini sebelumnya tidak bisa berbuah bagus ya, karena pelepahnya terhalang ya untuk membuka ya. Nah, karena ini pelepahnya panjang-panjang ya. Nah, ini ada lagi yang masih tersisa ya. Ini saya masih mencoba kemarin, siapa tahu masih bisa berbuah normal. Nyatanya segitu-gitu saja. Nah, ini betapa rindangnya, ini gelap ya, di sekitarnya sini gelap, sehingga rumput-rumput pun tidak bisa tumbuh ya, karena ini gelap, tidak ada terkena sinar matahari ya. Nah, jadi seperti inilah contoh-contoh yang perlu kita tumbangkan ya jika memiliki tanaman yang seperti ini. Tidak usah kita rawat lagi ini, karena usianya sudah mencapai 6 tahun ya, tetap segini-gini saja. Ini akan buang-buang pupuk ya untuk kita para sahabat petani. Lumayan harga pupuk sekarang kan mahal. Untuk menumbangkannya terserah untuk para sahabat. Jika bisa melakukannya pakai dodos pun bisa. Dan sedangkan saya waktu itu melakukannya dengan cara dipotong dengan gergaji mesin ya, pakai sensor ya. Nah, karena saya sudah sangat kesal dengan tanamannya itu tadi, maka kita lakukan penumbangan dengan cara disensor biar lebih cepat ya, biar lebih cepat terang. Oke, inilah contoh-contoh di sekitar yang sudah kita tumbangkan. Oh, ini semak ini pohon, cuma buahnya besar-besar ini. Tidak bisa nampak ini dengan kamera ini ya. Ini besar-besar sebetulnya buahnya di atas sana. Oh, seperti itu. Nanti setelah kita tunas nanti baru bisa nampak ya buahnya. Nah, jadi seperti itulah cara kita melakukan penanganan terhadap tanaman yang berbuah seperti itu tadi ya. Karena menurut saya kalaupun dibiarkan itu akan membuat beban dan akan memboros kita ya untuk melakukan pemupukan, karena jumlah pupuk yang kita gunakan dosis yang sama ya, namun hasilnya tidak memuaskan. Jadi ada baiknya, kalau menurut saya lebih baik ditumbangkan jika menemukan tanaman yang tumbuh seperti itu. Tapi perlu para sahabat pertimbangkan jika sangat ragu ya, jika masih ada harapan untuk bisa berkembang di kemudian tahun, ya silahkan dipertahankan, tidak masalah. Karena menurut saya pun cara seperti ini cara yang sangat konyol ya, sudah kehilangan akal ya. Tapi daripada kita capek mikir ya dan boros biaya, ya mendingan solusinya tumbangkan saja. Oke, sampai di sini dulu video ya yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini
sangat bermanfaat, dan harapan saya semoga para petani tetap semangat dan sukses setelah menonton video ini.